du soleil, pas du soleil, pas du soleil. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Siti Lia Khalifah, dan tentunya di channel aku ya, channel Siti Lia Khalifah. Dan apa kabar teman-temanku semua? Semoga kabarnya baik-baik aja, sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel aku dan yang baru saja menemukan channel aku ucapkan banyak terima kasih dan salam kenal. Oh ya teman-teman, seperti biasa kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk ke kebun aku ya. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang perkebunan ya tentunya teman-teman. Nah, jadi aku lagi jalan menuju ke kebun. Itu ada ibu aku mau lewat. Mau kemana mak? Mau nyiram terong ya? Tuh bawa ember habis MPK ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau yang sebelah sini tuh di Taman Bayam, tapi belum nampak tuh. Nampak sih kecil-kecil nonet tuh, masih daunnya tuh masih daun yang paling bawah itu ya teman-teman. Belum daun bulatnya belum kelihatan gitu. Nah, jadi aku mau ke kebun apa namanya ini? Sawi hijau. Nah, ini dia ya teman-teman. Sawi hijaunya hijau banget. Masya Allah, alhamdulillah. Dan perlu teman-teman tahu juga, sawi hijau ini udah ketiga kalinya panen ya teman-teman. Nah, jadi itu waktu kemarin aku udah buat konten atau buat video tentang panen. Waktu itu aku ada di tengah-tengah situ ya, di sebelah sana itu yang ada paralonnya, nggak salah tuh ada paralon yang tegak itu lurus itu, aku di situ dan aku buat video di situ. Itu udah panen kedua atau keberapa ya? Oh, pertama. Jadi pertama-tama itu aku sama kakak aku yang panen, dan selanjutnya itu dipanen oleh ibu sama kakak sama bapak juga kadang-kadang. Nah, dan ini yang tengah itu udah ketiga kalinya. Kalau yang bagian ini baru mau kedua nggak salah sih, karena kemarin tuh kita panen di kebun sebelah ya, kebun adik aku, jadi agak-agak lupa juga. Tapi kalau yang sebelah tengah itu udah ketiga kalinya panen dan OTW keempat itu. Nah, jadi kenapa bisa untung ya teman-teman, karena biasanya karena kita kan udah sering nanam sawi ya, biasanya kalau kita panen tuh sekali habis gitu. Kita emang bener-bener kita bersihin habis, kecil-kecil sedang-sedang pun kita panen kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang sebelah sini kenapa untung dan nggak habis-habis, emang kita sengaja milih panen tuh gede-gede aja. Misalkan kalau ini kan udah nggak ada yang kecil ya. Nah, misalkan ini ada yang kayak kecil kayak gini, ini dibiarin aja teman-teman. Jadi yang besar-besar seperti ini tuh yang diambilin kayak gitu ya. Nah, untuk tips juga buat teman-teman yang mau ngecontoh kayak perkebunan kami ini, apabila teman-teman mau panen sekali tabur nih, misalkan mau panen sampai 2 atau 3 kali gitu. Jadi teman-teman tuh harus nanamnya tuh agak sedikit, jangan terlalu jarang ya teman-teman. Waktu nabur benihnya itu sedikit agak di kerep gitu loh, padat lah misalkan gitu. Jadi pertumbuhan nanti dia bakalan penuh kayak gitu. Nah, setelah itu kan kita panennya tuh gak usah tunggu dia besar. Kenapa? Karena kalau nunggu besar otomatis nanti yang kecil itu bakal kalah ya teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin kalau saat masih kayak remaja gitu, tanggung-tanggung gitu, udah bisa dipanen gitu. Nah, jadi yang kecil-kecil emang kita sengaja sisain biar nanti bisa dipanen kembali. Nah, jadi nggak hanya dibiarin gitu aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ngecontoh kayak kami gini, misalkan teman-teman udah panen pertama nih, udah panen rumput juga teman-teman bersihin ya tentunya. Nanti takutnya ngeganggu pertumbuhan sawinya lagi gitu. Nah, jadi setelah dipanen pastikan teman-teman untuk memberikan pupuk kembali gitu. Contohnya kalau kami ini kita menggunakan pupuk Nitroponska gitu.
kita taburin lagi pupuk Nitroponska. Nah biasanya kalau udah dipanen sawi itu akan berubah menjadi kuning ya teman-teman. Karena apa? Karena pupuknya itu mungkin udah habis, apabila udah dicabut habis pupuknya ya. Nah jadi kita wajib banget untuk memberi pupuk kembali seperti itu ya teman-teman. Kalau yang ini mungkin besok dipanen, karena tiap hari kami panen ya teman-teman, tiap hari panen. Karena kebunnya itu sebelah ada kebun adik aku juga ada sawi, jadi dibagi dua. Kadang kan kalau 5 kantong 10 kantong, jadinya adik aku 6 kantong, sini 4 kantong ya gitu, dibagi dua ya teman-teman. Jadi per kantongnya itu biasanya 15 kilo. Bisa dong teman-teman hitung sendiri kalau 10 kantong itu berapa. Oke. Gitu ya teman-teman tipsnya supaya bisa panen sawi itu berkali-kali dan sawi itu juga bagus. Oh ya jangan lupa juga untuk memberikan semprotan kepada tanaman sawi ini, karena biasanya itu ada cekutu, ada ulat gantung atau yang lain sebagainya. Jadi untuk mengantisipasi rajin-rajin menyemprot ya teman-teman, sesuai kebutuhan juga. Misalkan ulat udah mulai datang nih, ya udah kita semprot ulat. Cekutu datang nih, nah kita semprot cekutu biar cekutunya itu hilang. Biasanya cekutu itu bakal ngerusak daun menjadi lubang-lubang teman-teman. Nah jadi wajib banget untuk melakukan penyemprotan kayak gitu ya teman-teman. Nah kita lihat sawi yang udah dipanen. Ini kemarin aku panen bagian sini juga. Waktu itu ini gede banget pohonnya tuh. Aku mau nunjukin ke teman-teman sawi yang udah dipanen ketiga kali. Nah kemarin aku buat video bagian sini ya teman-teman, waktu kemarin. Jadi ini udah dipanen ketiga kalinya teman-teman. Nah jadi setelah dicabut kembali, ini baru beberapa hari yang lalu dicabut, udah kuning ya teman-teman. Nah jadi tuh bekasnya udah kasih pupuk lagi sama ibu aku tadi. Nah jadi nanti beberapa seminggu kemudian udah hijau teman-teman. Jadi tipsnya kayak gitu ya teman-teman, biar hijau. Karena kalau sawi itu kuning, biasalah kalau orang pasar tuh nggak mau gitu ya, tua lah, apalah gitu, keras lah, alot lah. Nah jadi untuk mengantisipasi supaya sawi itu enggak keras, enggak tua, dan enggak alot, jadi setelah dipanen teman-teman wajib banget untuk melakukan pemupukan ulang kayak gitu ya teman-teman. Tuh seperti ini, nanti seminggu kemudian udah hijau kembali. Ini bagian sini tuh baru dipanen kemarin ya, semalam atau beberapa hari yang lalu kalau nggak salah. Jadi yang panen ibu aku sama kakak aku waktu itu, karena aku panen di kebun sebelah ya teman-teman. Nah maksud aku kayak gini teman-teman, ini kan sawi kecil. Wah, nih jadi nabur teman-teman harus seperti ini. Terus misalkan ini udah gede nih, yang ini gede, ini kan otomatis ini masih kecil-kecil nih, yang dari sini tuh kecil-kecil. Jadi teman-teman tinggal tuh, yang ini kan pendek nih, tuh ini kecil kan, tuh kecil, ini yang gede. Otomatis ini bakal kalah nanti, ini gede duluan, jadi ini ditinggal. Tuh kayak yang ini juga nih, ini yang kecil. Nah ini bakal kalah nanti kalau ini besar, jadi ini ditinggal. Nah setelah ditinggal, dipupuk kembali, nanti dia bisa gede dan bisa hijau gitu teman-teman, dan bisa dipanen kembali kayak gitu. Nah jadi ini bagian sawi yang masih kecil tuh. Ini masih berapa hari ya, aku lupa juga, karena kemarin itu sibuk banget, jadwal padat, kita buat lahan panen, jadi kita nggak sempat ngitung ini udah berapa hari kayak gitu teman-teman. Jadi nanam sawinya itu masih kecil, lumayan luas ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa panen sampai 3 kali atau 2 kali, itu udah, kalau harga 6.000 ke atas itu udah untung banget. Tapi kalau untuk yang berkebun tapi ditaruh di tengkulak atau diambil tengkulak itu kayaknya untungnya
sangat banget menipis ya teman-teman kayak gitu. Jadi ayah aku kan dibawa ke pasar sendiri, jadi alhamdulillah untungnya lumayan kayak gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kayak cukup sekian video aku kali ini, tips tentang perkebunan pastinya ya teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan video aku ini untuk penyiramannya, kami menggunakan ini, tapi biasanya emang jarang sih gunakan ini, tapi kadang-kadang pakai juga gitu. Tapi sekarang kan angin kuat, jadi agak susah pakai ini, nggak rata gitu nyiramnya teman-teman. Oh udah dulu ya teman-teman, video aku kali ini tentang sawi, perkebunan sawi. Apabila teman-teman suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video and bye-bye.